sobat, ini kita masuk ke dalam gua ya. Kita kasih dulu penerangan. Kita masuk ke dalam gua ya sobat, dan kita ini berjalan sambil membukukan badan. Membukukan badan nih sobat. Oh, lihat sendiri, awas Kang. Oh, Kang Rudi membukukan badan. Lihat sendiri sahabat, itu batu-batu besar ya. Jadi kita berjalan menyusuri masuk ke sela-sela batu besar. Kalau kita udah tahu bahkan di sini ada uang, kenapa nggak bawa karung kita datang ke sini? Iya. Gitu kan. Berdoanya secara baik, tujuannya baik, mungkin hasilnya juga baik. Lebih baik mungkin. Lebih baik. Maaf. Mencukup dia harus badai istilah nantang atau motoran tempat dia cuman miring ekor dia orang yang terang ke sana. Nah ini sobat, akses menuju lokasi Keramat Gunung Gelis ya. Kita akan mengeksplor ada apa saja di lokasi atas, karena di sini suka ada orang yang datang untuk bertirakat dengan tujuan maksud ya masing-masing, itu mah privasi ya. Tapi saya di sini akan lebih mengeksplor lokasi karena ini berkaitan dengan leluhur. Jadi sobat, di setiap tempat pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan misteri. Apalagi tempat keramat, pasti ada hal yang berkaitan dengan misteri yang mengarah ke hal buruk dan baik ya. Nah, di sini kita akan mengungkap hal yang seril mungkin ya. Jangan sampai tempat yang berkaitan dengan leluhur menjadi berimage tidak baik, dikarenakan lebih mengungkap hal yang jelek gitu. Nah, kita akan menelusuri lokasi yang satu ini. Jadi di lokasi ini ada beberapa tempat ya, tempat untuk bertirakat ya, mengheningkan diri, menyepi, supaya kita lebih khusyuk. Nah, ini posisi masuk ke areal gua yang pertama. Jadi posisinya gua tersebut di bawah batu besar ya, di bawah batu besar. Jadi ada tempat buat bertawasul, buat bertirakat, memanjatkan doa ya, dengan keadaan ya enak juga sih. Lokasinya hening, adem gitu. Jadi mungkin kita lebih khusyuk dalam berdoa, dalam bertirakat. Kita tidak menuju ke puncak ya, tapi menuju ke bawah yang terdapat buah dari bawah batu, yang batunya tersebut seperti muka ular ya. Ini sobat batunya. Posisinya adem ya, adem. Kita melewati jalan di antara dua batu besar.
seperti gapura masuk ya. Nah, sobat, ini masuk akses ke lokasi tempat tersebut. Nah, sobat semua, ini lokasi masuk ke gua yang pertama ya. Dan Abah mendeteksi di sini ada sosok penjaga yang menghalangi menyeberangi lokasi tersebut. Jadi pasti ya sobat, tempat kayak gini berkaitan dengan hal-hal misteri yang mungkin ada hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar dalam mengungkap dan membaca lokasi di sini. Nah, ini sobat, ini yang saya hadapi ini batu ya. Batu hampir sebesar-besar rumah. Nah, dan posisi kita sudah hampir ke puncak ya. Nah, Abah di sini mau Widi dulu izin memasuki lokasi tersebut dan mengeksplor lokasi tersebut. Jadi saya akan lebih mengungkap tentang misteri di tempat ini, apalagi yang berkaitan dengan leluhur. Benarkah? Dikarenakan sering orang yang mengunjungi ke area sini mungkin dengan niat dan tujuan masing-masing. Kita gak tahu ya, itu privasi ya, hak masing-masing orang lain mengunjungi tempat ini. Nah, sobat, ini kita masuk ke dalam gua ya. Kita kasih dulu penerangan. Kita masuk ke dalam gua ya sobat, dan kita ini berjalan sambil membukukan badan. Membukukan badan nih sobat. Oh, lihat sendiri, pas kan Kang Rudi membukukan badan. Lihat sendiri sahabat, itu batu-batu besar ya. Jadi kita berjalan menyusuri masuk ke sela-sela batu besar. Oke sobat semua, kita sudah sampai di lokasi gua yang pertama ya. Di sini sobat bisa lihat sendiri. Jadi ini posisinya berada di atas batu yang besar ya. Jadi batu tersebut menjulur ya, menjulur ke depan, dan di bawahnya ada sebuah tempat untuk tirakat ya, memanjatkan doa. Nah, jadi kita berada di posisi ketinggian hampir tadi jarak di bawah itu hampir sekitar ada 200 meter. Itu posisi kita masuk ya yang tadi, dan kita masuk melewati sela-sela batu besar ya. Batu di sini hampir sebesar rumah, dan di sini semua ini tumpukan batu ya, batu yang besar. Abah sedang mendeteksi ya, bermediasi di tempat ini. Jadi ini ada sebuah ruangan ya, ada sebuah ruangan tempat berdoa, tempat bertawasul. Nah, posisi puncaknya itu sebelah sana di atas, dan kita nggak bakalan ke sana soalnya nggak ada akses ke jalan tersebut. Jadi nggak ada akses ke lokasi atas. Kita cukup mengeksplor di lokasi sini. Di sini ada dua lokasi ya. Ini dan satu lagi di bawah. Dan sobat,
bisa lihat langsung ini adalah batu yang menjulur ya, nggak tahu seperti apa nih, kayak perahu apa kayak ular ya. Nah, di bawahnya ada sebuah tempat nih. Coba kita akan lihat ke dalam ya, kita akan lihat ke dalam. Nah, ini lebih dari dekat posisi bangunan ya, bangunan tersebut. Jadi ada 4 yang tertera di bawah ya, leluhur yang mungkin dulunya pernah berdiam di sini, mungkin bertirakat atau bertugas menjaga tempat ini. Jadi gimana bah? Kalau bisa ke sana memang Gak bisa masuk ya, ini apa? Nah, di luar aja katanya. di luar aja Ya, sama ke dalam juga sama ini seperti ini posisinya ya. ya. Ya cuman ingin tahu aja gitu masalah situasi di sini, tempat keramat ya, Keramat ya. keramatan bekas leluhur kita mungkin dulunya bersemadi di sini. Ya. Maka kita ungkap kebenarannya, dan juga saat ini memang saya kesini baru-baru kali ini ya, Baru kali ini. baru kali ini, belum tahu nih lokasi ini. Alhamdulillah kita datang ke sini sering menghargai ya sama yang ada di sini. Dia juga menerima kedatangan kita ke sini. Ya. Ada apa-apa katanya untuk mengeksplor di sini ya. Jadi mungkin inilah dulunya digunakan para leluhur untuk bertapa, bertirakat ya bah, Karena bersemedi. kalau di tempat pokoknya di dalam rumah atau apa jadi kurang fokus mungkin Kurang ya. fokus, Jadi kalau di sini jauh dari sepi, hening ya bah. dari gangguan Hmm. manusia gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang hal tersebut sering dikaitkan dengan hal yang tidak baik, dan mungkin itu mungkin ya bah yang menggoda tujuan kita bertirakat ya bah. Iya, Gitu itu dah. di salah satu tempat di mana aja ya. Jadi walaupun di dalam tempat ini salah satu tempat tirakat, walaupun kita punya jalurnya mau tekadnya mau baik-baik, tapi dikarenakan dari tubuh kita yang sebanyak mungkin penggodanya ya, itu penggoda sebetulnya datangnya Dari kita, keluar dari kita keluar dari sendiri, kita ya. gitu ya. Langsung berbaur dengan sosok-sosok yang tak kasat mata yang ada di wilayah ini. Oh, Jadi kalau iman kita kurang kuat, mungkin terbawa arus terbawa arus Kedatangan ya. yang jelek gitu. Jadi yang jelek itu bukan tempatnya ya bah. Iya, Yang jeleknya hati kita bertirakat ke hati suatu kita. tempat. Iya. Maka semua godaan yang datang secara tiba-tiba waktu kita tirakat itu yang keluar dari hati nurani kita yang penuh dengan apa kejelekan mungkin ya. Ya. Itu maka kalau kita mau pergi atau bertirakat ke tempat-tempat yang kayak ginian, tolonglah bersihkan hati dulu, meminta dulu izin sama orang tua kita, atau kalau udah nggak ada, datang dulu ke pemakamannya Ya. biar kita selamat gitu ya, Ya. biar kita sukses sampai di tujuan kita. Pokoknya kita tujuan kita baik, yang nggak bakal ada godaan yang lain Ya. langsung. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya jangan sampai ada yang mengotori tempat-tempat yang kayak gini ya, kayak ginian ya. Sayang Ya. Ya mungkin kan karena ini tempat yang dulu digunakan para leluhur untuk bermeditasi ya bah, ya. bertirakat. Mungkin sebagian orang bertujuan bertirakat di sini untuk mencari keberkahan ya. Ya. Mungkin dulu ini pernah dipakai, tapi yang istilahnya tidak kuat iman,
pasti tetap terpelesetkan juga ke hal yang tidak baik itu bah. Iya. Gitu. Jadi sobat, hal tidak baik itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Iya, Gitu. Pokoknya ada berapa ya penggoda di tubuh kita, sebenarnya yang menggoda kita. Ya, Gambaran-gambaran yang ada di dalam diri kita itu banyak sekali ya. Jadi di antara 40 penggoda yang ada di tubuh kita mewujud menjadi satu. Jadi semuanya ada 41. ya, Jadi 40 yang menggoda, satunya menjadi wujud kita. Kalau nggak kuat kita sama godaan yang ada dari tubuh kita yang 40 itu, maka terjerumuslah kita ke hal yang tidak jalan baik. yang nggak benar. Nah, misalkan perumpamaan ya bah, kita datang ke suatu tempat berdoa dengan mudah-mudahan ada keberkahan, Ya. gitu ya bah. Nah, berdoa misalkan pengen dilancarkan usaha. Ya. Nah, datanglah sosok yang menggoda, menawarkan, gitu. Jadi kalau kita misalkan terjerumus ke yang menawarkan itu, itulah yang disebut tidak baik ya bah. Iya, padahal ya gini ya, menurut saya pribadi salah atau betulnya itu nggak tahu ya. Ya, Dan cuman kita semua mempunyai tekad atau pikiran yang sehat. Kalau kita umpamanya datang ke salah satu tempat untuk jalan yang nggak baik, apakah itu akan langsung dikasih kita uang atau apa? ya, Nggak ya. mungkin kan? Nggak mungkin ya bah. Kita itu harus berusaha Berusaha sekeras dulu. mungkin, Ya, baru kita dapat hasilnya. ya. Nah, maka dari itulah tolonglah kalau Jadi kan semuanya juga ada proses proses, Iya, proses, jalan, usaha, dan doa. dan doa itu Gitu. bersamaan ya, Ya. seiring sejalan. Jadi harus kita, walaupun kita tiraka atau apa, minta-minta sama yang ada di sini, kalau kita nggak usaha nggak bakalan mungkin dapat rezekinya. Ya, Cuman ini kita minta sangat ya, barokah karomah. Nah, nanti juga mungkin kita itu kan dari syariat ya, hakikatnya itu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diizinkan ya mungkin kita ketemu ya, ya, sama rezeki kita gitu. Kalau salah satu orang mungkin, oh tolong rezeki kamu ada di situ, nah, lalu datang ke tempat itu, tapi kita nggak berusaha. Kalau kita udah tahu bahkan di sini ada uang, kenapa nggak bawa karung kita datang ke sini? Iya. Gitu kan? Itu nggak mungkin itu. Tetap kita harus berusaha. Rezeki kita itu udah dari sejak dilahir, kita semua udah dikasih rezeki sama penyakit ya. Dan kalau ada yang tahu, orang bilang rezeki itu udah dipincukan kata orang Sunda. Kalau udah dipincukan itu kita tinggal cari aja di mana pincukan adanya, ya, atau kreseknya yang berisikan uang. Nah itulah, maka kita kemana aja, yang penting kita berdoa sama ya mendoakan leluhur kita. ya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin, Walaupun di amin. tempat ginian, kalau kita berdoanya secara baik, tujuannya baik, mungkin hasilnya juga baik. Insya Lebih Allah, baik mungkin. lebih baik. Karena berdoa Alhamdulillah, itu ya. Alhamdulillah saya ini ngomong udah dikasih pepatah. Alhamdulillah ya. Maaf. Mencukup-cukup dia harus badai istilah nantar atau motoran tempat dia cuman miring ekor dia orang yang terang ke sana ternyata alhamdulillah dengan kayak hal-hal anu negatifnya. Mungkin itu cuman orang-orang yang datang ke sini mungkin punya pikiran atau permintaan yang gak baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi sobat, kemanapun kita melangkahkan kaki, diusahakan kita berpikir yang baik-baik, niat yang baik-baik ya sobat. Jangan sampai kita mengotori niat kita ya. Amitnya gue penting ada tahu sendiri waktu sendiri. Soalnya seorang ibu dikirim adik ada anak istilahnya memang salah satu tempat banyak sekali makhluk yang tak kasat mata. Ya,
Ini memang di sini rawangannya di sini salah satu yang dekat saya ini sesama laki-laki ya, Ya. yang memanggil saya di atas perempuan, Oh, ada perempuan di atas. ya. Maafnya punten, ada yang memanggil di bawah. Di bawah nanti kita cerita lagi di bawah sana ya, kita buka yang di sebelah sana. Iya. Kita ingin tahu gitu. Oke, kita ke bawah ya. Oke sobat, kita sudah Sambil explore ke ya. Nanti lebih detailnya kita ngobrol di bawah ya, karena kita menjaga etika di tempat-tempat keramat ya. Dan jangan sampai pembicaraan kita terarahkan ke hal yang tidak baik ya, karena harus tahu sobat semua, kita ini berdampingan dengan hal gaib ya sobat. Jadi kalau kita tidak puas nanti terarahkan ke hal yang tidak baik. Nah, ini buat posisi keluar ya, jalan akses keluar. Nah, jalan akses keluar ya posisinya tuh sobat bisa lihat sendiri. Kang Rudi nyampe jongkok-jongkok masuknya, nyampe membungkuk ya, kita masuk. Ini masuk ke sela-sela batu ya sobat. Nah, masuk ke sela-sela batu ya. Dan kita harus berhati-hati kan. Tuh. Nah, coba lihat ini Kang Rudi posisi di pinggir batu, besar banget batunya ya. Dan kita masih jauh ke arah bawah. Nah, ini Abah mendeteksi apa ya? Abah. Nah, ini sobat pohon yang cukup besar ya. Tadi Abah kok kayak tertarik ke pohon ini, nggak tahu apa. Nah, Abah kayak ada yang menarik ke pohon ini. Mungkinkah yang dibilang Abah tadi dari atas ada yang memanggil dari bawah? Dan saya pun mendengar tadi ya, Abah sedang mendeteksi energi di pohon ini. Assalamualaikum. Ini ada salah satu musik lah di dalamnya nih. Oh, Pengennya kuat sekali ini ya. Jadi saya bukan untuk mengambilnya, tapi karena ada energi yang negatif maka saya keluarkan dulu. menetralisir energi itu ya. Mudah-mudahan ini energinya masih sini. Ini merah warnanya bagus nih. Tapi kita nggak akan ngambil. Nah, ambil biarin aja bah. Biarin Ya. yang penting kalau udah energinya menjadi positif ya, yang negatifnya dikeluarkan, insya Allah bisa membantu
yang ada yang tirakat di sini enggak Ya. menjaga gitu ya. Menjaga yang tirakat di sini, Bah. Yang tirakat di sini Ya. dari keselamatannya mudah-mudahan puntennya punten lagi mereka ganggu ya punten bisa gitu air di sok makasih pernah dalam barang-barang besar. Assalamualaikum. Ini bagus ya orang mau kayak mustika yang kayak gitu ini bisa diambil, Ya. tapi yang ketika datang ke sini bukan untuk mengambil sesuatu yang ada di sini, datang ke sini kita cuman ingin tahu aja ya, eksplor di sini apakah betul tempat ini umpamanya untuk atau keramat atau apa ya, itu yang kita buktikan. Ya. Oke sobat, kita lanjut ke posisi tempat kedua ya.